Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosvalia Humaidah Habibi dari absen 35. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah lahirnya Perserikatan Bangsa-Bangsa. Baik, yang pertama ada latar belakang. PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa atau dalam bahasa Inggris disebut dengan United Nations atau UN adalah organisasi internasional yang didirikan pada tanggal 24 Oktober 1945. Tujuannya dibentuk PBB antara lain adalah untuk mendorong kerjasama internasional antar negara anggota PBB. Pembentukan PBB beserta asas dan tujuannya diatur dalam Piagam PBB atau UN Charter. Winston Churchill selain menjadi Perdana Menteri bersama Franklin D. Roosevelt juga menjadi inisiator sebuah pertemuan penting. Pertemuan yang dilaksanakan pada tanggal 14 Agustus 1941 di Newfoundland ini kemudian menghasilkan perjanjian yang dikenal sebagai Piagam Atlantik atau Atlantic Charter. Slide selanjutnya yaitu Piagam Atlantik. Di dalamnya mencakup tentang yang pertama, tidak dibenarkan adanya mengklaim wilayah negara lain. Lalu yang kedua, pengaturan sebuah wilayah harus disesuaikan dengan keinginan masyarakat setempat. Dan yang ketiga, setiap bangsa berhak menentukan bentuk dan corak pemerintahannya. Selanjutnya yang keempat, mengusahakan perdamaian dunia. Dan yang kelima, memajukan kerjasama ekonomi dunia dan peningkatan kesejahteraan sosial. Selanjutnya ada proses pembentukan PBB. Proses pembentukan PBB menemukan titik akhir dengan dilaksanakannya perundingan terakhir San Francisco, melahirkan rumusan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa atau The United Nations Charter yang kemudian disahkan pada tanggal 24 Oktober 1945 oleh 51 negara. Maka dari itu, setiap tanggal 24 Oktober selalu diperingati sebagai Hari PBB. Hingga saat ini, PBB telah memiliki 193 anggota dengan topik permasalahan yang turut berkembang, seperti perubahan iklim, hak asasi manusia, terorisme, kesetaraan gender, hingga keberlangsungan produksi pangan di dunia. Secara umum, tujuan dan prinsip PBB ialah untuk menciptakan dan menjaga perdamaian antar negara. Slide selanjutnya yaitu Asas Perserikatan Bangsa-Bangsa. Asas Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam pasal 2 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa ditetapkan 7 asas, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, PBB didirikan atas dasar persamaan kedudukan dan semua anggota. Lalu yang kedua, semua anggota harus memenuhi kewajiban-kewajiban mereka dengan ikhlas sebagaimana tercantum dalam Piagam PBB. Selanjutnya yang ketiga, semua anggota akan menyelesaikan perselisihan internasional mereka secara damai. Selanjutnya yang keempat, dalam melaksanakan hubungan internasional, setiap anggota harus menghindari penggunaan ancaman dan kekerasan terhadap negara-negara lain. Lalu yang kelima, semua anggota harus membantu PBB dalam tindakan-tindakan yang diambilnya berdasarkan ketentuan Piagam PBB. Dan yang keenam, PBB akan menjaga agar negara-negara yang bukan anggota bertindak sesuai dengan asas yang ditetapkan oleh PBB. Selanjutnya ada tujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Yang pertama, menjaga perdamaian dan keamanan dunia. Lalu yang kedua, memajukan dan mendorong hubungan persaudaraan antar bangsa melalui penghormatan hak asasi manusia. Dan yang ketiga, membina kerjasama internasional dalam pembangunan bidang ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan. Dan yang terakhir, menjadi pusat penyelarasan segala tindakan bersama terhadap negara yang membahayakan perdamaian dunia. Dan di slide terakhir ada kesimpulan. PBB adalah organisasi internasional yang didirikan pada tanggal 24 Oktober 1945. Tujuan dibentuknya PBB antara lain adalah untuk mendorong kerjasama internasional antar negara anggota PBB. Pembentukan PBB beserta asas dan tujuannya diatur dalam Piagam PBB atau UN Charter. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.